Puji Tuhan, hari ini kesempatan pertama saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian MYC, Persekutuan Pemuda di gereja kita. Teman-teman, nama saya Pendeta Yohanes Ebenezer Damanik, sering dipanggil Bang Eben. Saya sekarang melayani sebagai youth pastor di Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2. Jadi secara keseluruhan GMI Wilayah 2 termasuk GMI Immanuel di dalamnya. Saya sebagai youth pastornya, teman-teman tahu GMI Wilayah 2 mulai dari Jambi, Kepulauan Riau, Palembang, kemudian sampai ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu adalah Wilayah 2. Jadi termasuk GMI Immanuel ini adalah bahagian dari pelayanan GMI Wilayah 2 dan saya sebagai youth pastornya, pelayan pemudanya untuk gereja ini. Ini kesempatan luar biasa, terima kasih Boksu, kesempatan pelayanan hari ini khususnya di momentum HUT MYC juga. Tahun lalu seingat saya datang sebagai tamu nggak diundang, tahun ini diundang untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita, mari kita ikuti. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bersama katakan amin. Saudara terkasih, teman-teman, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas kita nggak bisa nutup mata bahwa orang-orang yang bersekutu di dalamnya masing-masing memiliki perbedaan. Amin ya. Nggak ada yang sama di sini. Rambut boleh sama hitam, merek sampo siapa yang tahu kan itu ya. Punya banyak perbedaan. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Saya kelebihan cakepnya, kekurangan PD-nya gitu. Semua kita dibentuk dari cara pandang, sudut pandang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pemikiran, perasaan yang berbeda. Walaupun mungkin suku kita sama, walaupun mungkin marga kita atau klan kita, fam kita sama, tapi semuanya punya perbedaan. Semuanya di sini masing-masing punya perbedaan. Ini bukan fakta persekutuan di gereja, di luar sana juga seperti itu. Walaupun ada komunitas hobi, komunitas minat, semuanya punya perbedaan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema Freedom in Community. Saya bergumul teman-teman, ini mau dibawa kemana temanya? Apakah di tengah perbedaan kita masing-masing, kita bebas-bebas gitu aja gitu ya, kita merdeka bersekutu. Di balik persekutuan itu ada batasan dari kebebasan kita.
Ini mau dibawa kemana? Freedom in community. Bagaimana kita mengartikan tema ini, teman-teman dikasih oleh Tuhan? Kita memiliki kebebasan dalam berkomunitas. Kita dalam undang-undang kita juga di pemerintahan dikasih kebebasan untuk berserikat, untuk bersekutu, punya kebebasan. Tapi apa yang memerdekakan kita dalam komunitas ini, teman-teman dikasih oleh Tuhan? Teman-teman, freedom. Dalam kamus bahasa Inggrisnya, the condition or right of being able or allowed to do, to say, to think, whatever you want, without being controlled or limited. Kebebasanmu ya, kondisi, hakmu, kamu diperbolehkan melakukan apapun. Ngomong apapun, berpikir apapun, apapun yang kamu mau. Gak ada yang kontrol. Gak ada batasan. A right to act in the way you think you should. Hakmu untuk melakukan apa yang kamu pikirkan yang mau kamu lakukan. Itu freedom. Tapi kalau kita masukkan ke community, apakah freedom yang demikian, teman-teman? Bukankah seperti saya katakan tadi, sebuah komunitas persekutuan ada batasan. Di gereja ada aturan. MYC ada aturannya. Kita punya aturan yang membatasi hak kita. Gak seenaknya aja kita ngomong, gak seenaknya aja kita mikir, gak seenaknya kita melakukan sesuatu, walaupun itu kebebasan kita. Enggak. Kalau engkau masuk ke sebuah persekutuan, gak bisa, teman-teman. Ada batasan. Karena akan jadi masalah ketika kalian bersekutu, masuk dalam sebuah komunitas, bilanglah geng motor lah ya. Tapi suka-suka kalian, gak bisa dikeluarkan. Kemerdekaan yang bagaimana dimaksud ketika kita berkomuniti, berkomunitas, ketika kita bersekutu. Karena yang sering menjadi masalah di gereja, teman-teman, dalam kesatuan sebuah komunitas adalah ego kita. Amin ya. Ego kita masing-masing. Ego dari orang-orang yang ada dalam komunitas itu. Ini bukan bicara komunitas gereja aja. Walaupun mungkin karena kita sering di gereja kita melihat seperti itu. Gak lepas egonya gitu ya. Ini komunitas di luar sana juga seperti itu. Perikop yang kita baca tadi teman-teman, di ayat 3 mengatakan ini akar masalah yang menyebabkan sebuah gereja, sebuah persekutuan Kristen, komunitas Kristen tidak bisa hidup dalam kesatuan. Kebebasan, freedom, kemerdekaan diri mereka. Masalahnya adalah ketika orang dalam komunitas itu bersikap mencari kepentingan dirinya sendiri, mencari pujian yang sia-sia. Tadi ayat 3 kita baca, saudara yang terkasih, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, pujian yang sia-sia. Ini yang masalah pada persekutuan itu. Ada ego yang dibawa. Ini menjadi akar masalahnya. Atau kata lainnya, saudara, sikap egois dalam diri orang-orang yang berkomunitas bersekutu. Sikap egois dalam diri kita orang Kristen yang bersekutu, ini menjadi penyebab utama perpecahan sebuah persekutuan gereja. Amin ya. Ego masing-masing menjadi masalah perpecahan. Teman-teman, dalam sejarahnya banyak skisma perpecahan dalam gereja. Ada 3 perpecahan besar dalam gereja. Walaupun kalau teman-teman rajin baca sejarah gereja, walaupun orang melihat ini masalahnya adalah doktrin, tapi kalau ditarik akar masalahnya adalah ego. Merasa diri paling benar, merasa diri yang paling betul, merasa diri yang paling duluan, itu yang menjadi masalah. Mencari kepentingan sendiri, pujian yang sia-sia, ini yang sering menjadi masalah dalam sebuah persekutuan. Jadi bukankah seharusnya sebagai tubuh Kristus kita perlu waspada akan perasaan ego yang ada dalam diri kita? Teman-teman sadarlah. Saya nggak tahu teman-teman di persekutuan ini sebagai apa. Apakah sebagai aktivis, pengurus, atau cuma datang-datang saja. Ini pun baru datang hari ini.
terdaftar sih, tapi baru hari ini datang, nggak tahu saya. Tapi sadarlah bahwa masing-masing kita, masing-masing dirimu, siapapun kita, masing-masing kita berpotensi besar merusak kesatuan dan kerukunan tubuh Kristus. Setiap kita. Keegoisan kita dapat menghancurkan komunitas Kristen, menghancurkan tubuh Kristus. Lalu apa kuncinya teman-teman? Kemerdekaan dalam berkomunitas ini. Karena saya percaya ketika tema ini diberikan, freedom in community, dipikirkan oleh pengurus, maksudnya bukan ke situ. Kita masing-masing membawa ego kita berkumpul, bawa ego masing-masing, rusak persekutuan ini teman-teman. Karena hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kita punya hak asasi masing-masing, hak dasar manusia punya, tapi yang membatasi hak kita apa? Orang lain, hak orang lain. Kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain. Kebebasan kita bersuara dibatasi kebebasan orang untuk diam, untuk tidak mau mendengar. Oleh karena itu teman-teman, ada kunci kemerdekaan dalam bersekutu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi di sini. Di ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kuncinya kemerdekaan itu adalah ketika masing-masing kita menaruh jiwa Kristus di dalam jiwa kita. Saya tertarik sebuah terjemahan dari New International Version yang menuliskan ayat ini seperti ini. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ada kata mindset di situ. Mindset teman-teman. Mindset keyakinan atau cara berpikir yang membentuk perilaku, pandangan, dan sikap mental seseorang, itu mindset. Mindsetlah yang membentuk cara kita berpikir, cara kita berperilaku, pandangan kita, mental kita, itu dibentuk dari mindset kita, cara pikir kita. Teman-teman, sebenarnya jemaat Filipi ini adalah jemaat yang baik. Jemaat yang bertumbuh, giat memberitakan Injil, dan mempunyai perhatian terhadap hamba Tuhannya. 11-12 lah sama Gemi Manuel gitu ya. Jemaat yang bertumbuh, menginjili, perhatiannya sama hamba Tuhan. Tapi Paulus melihat di tengah-tengah pertumbuhan jemaat itu ada benih perpecahan yang berakar dari egoisme, kebanggaan, fanatisme kelompok. Ada teman-teman, dia melihat masing-masing mereka yang terlibat dari persekutuan di Filipi itu berusaha mempertahankan pendapat dan kepentingan mereka masing-masing. Paulus melihat itu. Paulus melihat ada jiwa tuan, bos di tengah-tengah jemaat ini. Dia harus didengarkan, dia harus didahulukan, harus dia. Dan celakanya itu kelihatan dari pimpinan jemaat itu, pemimpin jemaat itu. Filipi 4 ayat 2, Paulus dengan keras menegur dua pemimpin, Eudia, Sintike. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Teman-teman, dua ini adalah Eudia dan Sintike, dua pemimpin wanita yang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Kedua perempuan ini membentuk kelompok untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Sadar gak sadar, Eudia dan Sintike, mereka sedang menyebarkan virus yang bisa menghancurkan, membuat perpecahan, merusak kerukunan jemaat Filipi yang kelihatannya bertumbuh. Teman-teman, ketika jemaat Filipi, khususnya para pemimpin di jemaat itu, sedang berusaha mencari pengaruh. Jadi kedua wanita ini, kedua perempuan ini, teman-teman,
Bayangkan dua perempuan kalau sudah berselisih paham, punya kepentingan, wah ini bisa hancur ini. Saling cari kepentingan, cari kelompoknya, siapa yang membelanya, siapa anaknya, siapa yang mengerti dia, saling mencari pengaruh. Dan Paulus mengontraskan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini dengan Yesus yang mengorbankan dirinya. Sehingga di ayat 5 tadi, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Apa mindset Yesus Kristus? Apa mindset Yesus Kristus yang harus dipahami dalam sebuah persekutuan, sehingga dengan ego masing-masing kita bisa bebas bersekutu. Ego yang berbeda, kepentingan yang berbeda, jemaat bisa bersekutu dengan adem ayem, dengan tenang, dengan sukacita, damai sejahtera. Milikilah mindset Yesus Kristus. Mindset bahwa Yesus memandang dirinya, hidupnya bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara kasih oleh Tuhan, ini mindset Yesus. Kita harus punya mindset bahwa diriku dan hidupku bukan hanya untuk memperhatikan kepentinganku sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di ayat 4a jelas dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Teman-teman, apakah hidupmu ini hanya diisi untuk memperhatikan kepentinganmu sendiri? Ketika engkau sadar diciptakan Tuhan, apakah kau berpikir Tuhan menciptakanmu hanya supaya engkau bisa makan, bisa bernapas, tinggal suatu tempat, menghabiskan perbekalan yang diberikan? Apakah hanya itu kepentinganmu sendiri? Tapi persoalannya memiliki pikiran untuk memperhatikan orang lain karena kita punya kepentingan itu sulit. Karena itu menentang permasalahan mendasar dalam hidupku, dalam hidup kita. Apa permasalahan kita? Bahwa aku pada dasarnya adalah seorang yang egois. Aku ini egois. Aku kebanyakan berpikir tentang diriku sendiri. Untukku sendiri. Tapi Paulus ingatkan di ayat 6a, Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sekali lagi dalam terjemahan New International Version dituliskan seperti ini, something to be used to his own advantage. Sesuatu yang bisa dia gunakan, ini kan agak new dia ini terjemahannya. Sesuatu yang Yesus punya, dia gunakan untuk keuntungannya. Dia tidak gunakan itu. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya Allah, teman-teman. Ya ada sebelum segala sesuatu ada, preeksistensinya seperti itu. Sebagai pencipta, ia berhak mendapatkan penghormatan dari ciptaannya. Tapi Yesus menganggap segala haknya, yang adalah Allah dia harusnya dihormati, dia pencipta, sebagai sesuatu yang tidak harus dipertahankan. Untuk apa? Untuk keselamatan manusia yang telah memberontak. Yesus tidak keberatan mengesampingkan semua hak yang dimilikinya, ia malah menjadi manusia, menyapa manusia, dan tinggal bersama-sama dengan kita manusia. Saudara, Yesus mindsetnya tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Bagi kita dalam persekutuan mindset seperti ini, kita punya ego, kita punya kepentingan.
Tapi kita melepaskan kepentingan itu, ego kita itu, dalam pikiran kita bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Tanda utamanya adalah kemampuan kita mendahulukan orang lain ketimbang diri kita sendiri, serta kepentingan pribadi. Itu tandanya. Kalau di antara kita semua ini lebih mementingkan mendahulukan orang lain dibanding kepentingan diri kita sendiri, itu mindsetnya Yesus yang kita bangun di persekutuan ini. Itulah freedom in community, kemerdekaanmu dari egomu dan memperhatikan kepentingan orang lain. Mindset yang kedua dari Yesus Kristus adalah mindset bahwa dia tidak mencari kepentingannya sendiri. Bagaimana kita juga harus memiliki mindset bahwa aku tidak sepantasnya mencari kepentingan diri sendiri dalam persekutuan ini. Dalam komunitas ini aku tidak mencari kepentinganku sendiri. Karena yang menjadi masalah adalah ketika dalam persekutuan itu mencari kepentingan sendiri, pujian yang sia-sia. Paulus peringatkan, do nothing out of selfish ambition. Jangan egois, jangan sombong. Jangan melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau menyombongkan diri. Di antara kita jangan ada yang sombong. Siapapun kita. Karena ada orang dalam persekutuan, dia ambil bagian dalam persekutuan ini, aktif dalam komunitas ini, tapi bukan bertujuan memajukan persekutuan itu, memajukan pelayanan di persekutuan itu, tapi apa? Memajukan dirinya sendiri. Ada orang sebenarnya, tapi enggak di sinilah ya, yang bersekutu, ada dalam persekutuan, tetapi sebenarnya dia self-serving untuk dirinya. Dia melakukan tugasnya dalam komunitas ini to get others like us, to admire us, supaya orang suka kita, supaya orang kagum sama kita, to achieve our own goal, untuk mencapai, meraih goal kita. Dan itu manipulatif, teman-teman. Gak ada orang-orang seperti itu di sini, amin ya. Karena begitu manipulatif orang-orang yang nampaknya dia aktif di persekutuan di komunitas ini, tapi bukan untuk komunitas ini, tapi untuk kepentingannya sendiri, supaya dikagumi orang, supaya orang suka sama dia. Sehingga inilah yang harus kita perhatikan, teladan Kristus di ayat 7. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia mengosongkan dirinya, he made himself nothing. Dia membuat dirinya gak ada apa-apa, nol, nothing. Teman-teman, ini ungkapan yang begitu kuat sekali, totalitas sekali dari penyangkalan diri Yesus. Yesus menganggap seolah-olah dirinya tidak ada, tidak penting. Ia mengosongkan dirinya dengan jalan mengambil rupa seorang hamba. Kenapa Yesus melakukannya? Karena dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ia tidak datang mencari hormat bagi diri, tetapi dia tidak datang untuk mencari posisi, tidak datang mencari pujian bagi diri sendiri. Dia datang untuk kita, keselamatan kita. Teman-teman, kita seharusnya tidak memfokuskan diri kita kepada diri kita. Dalam komunitas, dalam persekutuan, kita tidak fokus pada diri kita sendiri. Seharusnya aku. Kok enggak aku ya? Seharusnya aku yang didengar. Kok enggak aku ya? Kita tidak fokus kepada itu. Ketika kita bersekutu, kita tidak sekedar apa yang kuperoleh dari persekutuan ini. Aku dapat apa? Berapa banyak teman-teman ketika beribadah hari ini,
bersekutulah. Sebenarnya sedang mencari aku dapat apa. Oke, secara manusia kita oke lah, teman-teman pasti jangan sia-sia gitu ya. Semalam tidur jam 2 gitu ya. Habis nonton timnas kalah pula kan gitu. Ini datang ke gereja, aku dapat apa? Banyak orang ke gereja datang, cari aku dapat apa? Teman-teman sadar nggak ketika kita beribadah, kebaktian minggu, kebaktian raya seperti ini. Sebenarnya, apakah engkau datang, aku dapat apa? Banyak orang datang ke gereja, aku dapat apa? Sehingga kalau nggak datang ketika ke gereja ini, nggak dapat apa-apa, dia pindah gereja. Yang dia bisa dapat apa-apa. Ya bisa terhibur lah paling tidak. Kalau di sini mungkin kurang dapat gitu ya. Keluarlah dia, Casablanca lah dia, ke NDC lah dia. Samanya miripnya lagunya, sini juga lagunya NDC kok. Aku dapat apa? Tapi lupakah kita ketika engkau beribadah, sebenarnya kita memenuhi panggilan Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen gak sadar kalau dia ke gereja, dia datang untuk memuji Tuhan. Bukan sekedar aku dapat apa. Sehingga banyak juga sih pendeta akhirnya berpikir, kasihan juga ya, sudah capek-capek mereka ke gereja, mereka pulang gak bawa apa-apa, ya paling tidak konsumsilah nasi kotak kan gitu ya. Kita lupa, kita ke gereja, kita puji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ini panggilan Tuhan teman-teman, dalam konsep liturginya ibadah raya itu adalah panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita itu apa? Memuji Dia. Konsep seperti itulah yang seharusnya kita bangun dalam komunitas kita. Bukan sekedar aku dapat apa. Terlebih ini adalah persekutuan rohani, Kristen, spiritualitas kita. Bukan sekedar aku dapat apa, tapi bagaimana aku dapat jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana ketika aku melakukan sesuatu di dalam persekutuan ini, bagaimana orang diberkati, walaupun orang gak harus dengar aku. Sehingga teman-teman ketika engkau datang ke sini, lalu kayaknya penyambut jemaatnya kurang menyambut, atau kayaknya gak dihargai, kecil hati, udahlah besok gak usah datang lagi. Dikit-dikit kecil hati, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, kan gitu ya. Apalagi kita yang generasi-generasi ini ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, kesal, anxiety. Kita itu kan hati kita ringkih gitu ya. Fragile katanya, barang pecah belah. Kan gitu. Gak bisa tersentuh sedikit hatinya apalagi kecewa. Dikit-dikit, tapi dikit-dikit banyak juga jadinya. Akhirnya terlalu manja kita dalam persekutuan ini. Padahal Yesus, He made Himself nothing. Kita harus kebebasan seperti ini. Kita membuat diri kita nothing. Tapi kita jadi berkat bagi orang lain seperti yang dilakukan Yesus. Karena betapa mudahnya sebuah persekutuan, bahkan lebih di gereja, kita terjebak dalam perselisihan karena ego. Pernah enggak MYC berselisih? Dulu dia pengurus, sekarang enggak datang lagi. Gara-gara apa? Gara-gara menentukan dress code pelayanan. Dia bilang pakai baju pink, tapi yang lain enggak setuju. Padahal dia pengurus, gak didengar, gak gereja lagi dia. Ego teman-teman. Teman-teman mari taruh jiwa kita dalam jiwa Yesus. Mindset, pola pikir kita seperti pola pikir Yesus. Sehingga persekutuan yang indah. Amin gak MYC persekutuan yang indah? Amin ya. Jangan kita rusak karena ego kita.
Jangan punya sikap yang mencari kepentingan sendiri. Tapi milikilah sikap yang rela berkorban. Dalam persekutuan ini, mari miliki sikap berkorban. Korban apapun. Korban waktu, korban dana, korban perasaan. Jangan baper, teman-teman. Kalau kita gagal memahami kebebasan dalam berkomunitas, kita jadi orang-orang yang baper. Pengurusnya sibuk ngurusin anggotanya yang suka baper. Gak di WA karena ada kebaktian hari ini. Koko kan gak WA aku. Dikit-dikit gitu. Kapan kita penuhkan ruangan ini? Bawa perasaan semua. Jangan-jangan waktu saya khotbah ini juga udah baper. Benar bang, aku kayak gitu. Amin. Teman-teman, relalah berkorban. If there is to be blessing, there must be some bleeding. Amin ya. Kalau ada berkat, if there is to be, ada yang mau diberkati, there must be some bleeding. Harus berdarah-darah, teman. Berdarah-darah. Jangan cuma PDKT sama dia berdarah-darah. Sama Tuhan bapernya minta ampun. Teman-teman, Yesus memiliki jiwa yang bersedia mengorbankan diri demi orang lain. Dalam keadaan sebagai manusia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman, dalam persekutuan ini apa yang kau telah korbankan? Persembahankah? Waktumukah? Perasaanmukah? Freedom in community adalah ketika engkau mengorbankan dirimu untuk kepentingan orang lain untuk persekutuan ini. Amin. Itu freedom in community. Mari kita introspeksi diri, apakah kita bersekutu dengan benar? Apakah komunitas ini terbangun dengan benar? Apakah komunitas ini terbangun untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan diri kita sendiri? Kepentingan sekelompok orang? Apakah kita di sini untuk memberkati orang lain atau mencari berkat-berkat untuk diri kita sendiri? Apakah kita masih bersekutu, aktif di persekutuan ini supaya dapat pujian, supaya disukai, supaya dikagumi dan mencapai tujuan kita? Nyanyian itu berubah. Ku kagum hormat akan engkau. Semua anggota maunya, betul kok, ku kagum hormat akan engkau koko. Bukan untuk Tuhan. Teman-teman, di persekutuan ini mungkin kita seringkali merasa kurang puas. Kalau ada orang gak tahu kehebatan kita, ya belum tahu aja orang ini aku bisa. Ya orang belum pernah dikasih tunjuk kan gitu ya. Kalau komentar nomor 1 kan gitu. Gak tahu apa orang ini aku bisa main bass. Gak ada yang tahu orang ini aku tahu bisa main bass. Karena aku pun gak tahu aku bisa main bass atau enggak. Kita merasa gak puas di persekutuan ini, orang gak tahu kehebatan kita. Kita sering merasa gak senang ketika orang lain dapat pujian. Bukan kita, kenapa dia dipuji, bukan aku. Kita jadi orang yang sensitif di persekutuan ini. Ketika ada sekelompok orang tertawa, kita pikir dia menertawakan kita. Padahal bukan. Jangan-jangan dalam pikiranmu masih ada grup MYC yang gak ada isinya dirimu. Ini jangan-jangan ada grup MYC kedua, fake group yang aku gak ada. Kalau biasanya fake group yang gak ada boksunya itu ada. Ada ya, boksu gak usah masuk. Kenapa? Biar bebas ngomongnya gitu. Kita sering baper gitu ya. Orang ketawa gitu ya. Ini kumpul di sini. Ya orang itu gak mau ngajak saya gitu ya. Aku ini siapalah, aku ini butiran debu. Gak ada apa-apa. Ya aku siapalah. Gitu. Kita jadi pribadi yang maunya dipuji orang, yang maunya mendapat kesempatan lebih, yang maunya didengar orang. Sehingga dalam persekutuan ini kesemuanya sikap seperti itu, sulitnya kita minta maaf
kalau kita salah. Maaf ya kok, aku salah. Lebih sering kita, kok sih kayak gitu. Ya aku jadi kayak gini, kan gitu ya. Makanya jangan kayak gitu kok, biar aku gak kayak gini. Kita sulit, maaf ya kok, memang telat. Kita maunya diikuti, didengarkan. Sehingga kita sulit mendukung program-program persekutuan kita ini. Terlebih kalau kita nggak dilibatkan sebagai panitia di dalamnya. Atau mungkin ada yang nggak datang hari ini karena dia nggak dilibatkan di acara ulang tahun ini. Gak ada ya? Tapi jawablah dalam hati kita. Yesus telah berikan teladannya. Ia menjadi hamba kita, melayani kita. Miliki mindset seperti Yesus. Dia tidak mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Mari kita menaruh jiwa Kristus dalam jiwa kita. Kalau jiwa Kristus ada dalam persekutuan ini, jiwa Kristus ada dalam masing-masing kita. Karena persekutuan ini terdiri dari ego-ego orang lain. Individu-individu, ada jiwa Kristus di dalam setiap orang. Kita miliki jiwa Kristus, percayalah komunitas ini semakin bertumbuh lagi. Tuhan memberkati MYC, mengalirkan berkat-berkatnya, menjadi berkat yang luar biasa khususnya bagi gereja Immanuel secara keseluruhan. Damai sejahteranya, kasihnya, kemuliaannya dinikmati orang lain melalui komunitas ini. Hari ini kesempatan bagi kita juga mensyukuri hadirnya persekutuan ini. Kita nggak tahu sudah berapa lama persekutuan ini, kita baru berapa tahun di sini. Tapi kita syukuri persekutuan ini. Karena dalam persekutuan ini kita betul merasakan Kristus. Dalam persekutuan ini kita berjumpa dengan Tuhan, encountering with God. Kita berjumpa dengan Dia, menumbuhkan iman kita. Dan kita percaya setiap kita yang ada dalam persekutuan ini dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Amin. Pekerjaan Tuhan yang besar. Free yourself from your ego and set free for Jesus. Kemerdekaan yang seperti itulah dalam sebuah komunitas. Teman-teman, camkan ini. Kita tidak mungkin bersatu kalau kita tidak saling mengasihi. Kita tidak mungkin saling mengasihi kalau kita tidak saling mengenal. Kita tidak mungkin saling mengenal kalau kita tidak saling bertemu. Itulah komunitas kita. Itulah yang seharusnya terjadi dalam komunitas ini. Dalam MYC. Kita saling mengasihi. Kita saling mengenal. Dan kita bersatu dalam sebuah persekutuan. Tuhan memberkati MYC, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami syukuri atas apa yang Kau berikan, Kau nyatakan bagi kami di tengah persekutuan ini. Kau besar, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang telah mempersatukan para pendahulu kami untuk membangun persekutuan ini yang dapat kami lanjutkan saat ini. Kami percaya Engkau nyata yang mempersatukan kami. Tuhan, kami sadar di tengah ego kami masing-masing, kepentingan kami, latar belakang kami, keinginan kami harus terbebas dari itu. Dan caranya adalah jiwa-Mu harus ada dalam jiwa kami. Engkau yang tidak mementingkan dirimu sendiri, Engkau yang mengosongkan dirimu untuk orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Engkau membuat dirimu nothing, biarlah kami memiliki sikap jiwa seperti itu dalam persekutuan ini. Sehingga sungguhlah persekutuan ini persekutuan yang saling, komunitas yang saling mengasihi, saling mengenal, saling bertemu dan bersekutu. Dan ada Kristus di dalamnya yang memberkati. Sehingga MYC menjadi komunitas yang merdeka. Orang-orang yang merdeka dari egonya bersatu dalam kasih Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati persekutuan kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan, amin.